Nama Nadia Pilot, NIM 1814201026, dari kelas A1 Keperawatan semester 7, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat demi menunjang UTS dengan mata kuliah keperawatan gerontik dengan materi perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Kita masuk pada materi. Yang pertama, usia lanjut adalah sesuatu yang harus diterima sebagai suatu keyakinan dan fenomena biologis. Kehidupan akan diakhiri dengan proses penuaan yang berakhir dengan kematian. Menua adalah suatu proses hilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Kondisi kesehatan fisik dan mental pada orang lansia biasanya mulai menurun. Beberapa perubahan fisik yang didiagnosiskan dengan penurunan dapat terlihat jelas oleh seseorang pengamat biasanya meskipun mereka berdampak pada beberapa lansia lebih dari yang lain. Perencanaan keperawatan gerontik ini merupakan langkah ketiga dalam proses keperawatan. Perawat memerlukan berbagai pengetahuan dan keterampilan, diantaranya pengetahuan tentang keluarga, kekuatan, dan kelemahan klien. Pengetahuan dan keterampilan lain yang harus dimiliki perawat adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan menulis tujuan serta memilih dan membuat strategi keperawatan yang aman dalam memenuhi tujuan, menulis instruksi keperawatan, serta kemampuan dan melaksanakan kerjasama dengan perangkat kesehatan lainnya. 1. Pengertian perencanaan keperawatan gerontik. Perencanaan keperawatan gerontik adalah suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan, atau mengurangi masalah-masalah lansia. Yang kedua, prioritas masalah keperawatan. Perencanaan keperawatan gerontik atau penentuan prioritas diagnosis ini dilakukan pada tahap perencanaan setelah tahap diagnosis keperawatan. Dengan menentukan diagnosis keperawatan, maka perawat dapat mengetahui diagnosis mana yang akan dilakukan atau diatasi pertama kali atau yang segera dilakukan. Terdapat beberapa pendapat untuk menentukan urutan prioritas. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan tingkat kegawatan atau mengancam jiwa. Di sini, penentuan prioritas berdasarkan tingkat kegawatan mengancam jiwa, di mana yang dilatar belakangi oleh prinsip pertolongan pertama dengan membagi beberapa prioritas, yaitu prioritas tertinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah. Prioritas tinggi mencerminkan situasi yang mengancam kehidupan nyawa seseorang sehingga perlu dilakukan terlebih dahulu, seperti masalah bersihan jalan napas yang tidak efektif. Yang kedua, prioritas sedang. Prioritas ini menggambarkan situasi yang tidak gawat dan tidak mengancam hidup klien, seperti masalah higien seseorang. Prioritas rendah. Prioritas rendah ini menggambarkan situasi yang tidak berhubungan langsung dengan prognosis dari suatu penyakit yang secara spesifik, seperti masalah keuangan atau lainnya. Yang B, berdasarkan kebutuhan Maslow. Berdasarkan kebutuhan Maslow ini menentukan prioritas berdasarkan tingkat kegawatan mengancam jiwa yang dilatar belakangi oleh prinsip pertolongan pertama dengan membagi beberapa prioritas, yaitu prioritas tinggi, prioritas sedang, prioritas rendah. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan mencintai dan dicintai. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Yang terakhir, yang keenam, meliputi masalah kepuasan terhadap lingkungan.
Yang ketiga, penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah diagnosis keperawatan. Dengan kata lain, tujuan merupakan sinonim kriteria hasil. Yang pertama S, perilaku lansia yang diamati. B, kondisi yang melengkapi lansia. K, kata kerja yang dapat diukur atau untuk menentukan tercapainya tujuan. K, sesuatu yang menyebabkan asuhan diberikan. W, waktu yang dicapai. Kriteria hasil merupakan standar evaluasi yang merupakan gambaran faktor-faktor yang dapat memberi petunjuk bahwa tujuan telah tercapai. Kriteria hasil ini digunakan dalam membuat pertimbangan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Setiap kriteria hasil berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil yang diterapkan sebelum memungkinkan dicapai. Setiap kriteria hasil adalah pernyataan satu hal yang spesifik, harus sekonkret mungkin untuk memudahkan pengukuran. Kriteria cukup besar atau dapat diukur, hasil dapat dilihat, didengar, dan kriteria menggunakan kata-kata positif, bukan menggunakan kata-kata negatif. Rencana tindakan. Setelah menetapkan tujuan kegiatan, berikut adalah penyusunan rencana tindakan. Yang pertama, gangguan hubungan interpersonal melalui komunikasi. Rencana tindakan yang dilakukan antara lain yang pertama berkomunikasi dengan lansia dengan kontak mata, meningkatkan lansia terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menyediakan waktu berbincang-bincang untuk lansia. Yang keempat, memberikan kesempatan lansia untuk mengekspresikan atau perawatan tanggap terhadap respon verbal lansia. Yang kelima, melibatkan lansia untuk keperluan tertentu sesuai dengan kemampuan lansia. Yang keenam, menghargai pendapat lansia. Itulah presentasi pembahasan dari mata kuliah keperawatan gerontik dengan materi perencanaan tindakan keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya terima kasih. Halo guys, buat ngoni yang suka mau kuliah di seputaran Manado, masih bingung mau kuliah di mana, kita sarankan menjok masuk UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Khususnya Fakultas Keperawatan, toran di UNPI itu terakreditasi B, dan tentunya semua dosen yang ada di sana selalu memberikan yang terbaik for DP mahasiswa. Nggak usah lama-lama, toran tunggu di UNPI. Yuk, jadi bagian dari keluarga Universitas Pembangunan Indonesia Manado.